Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Hanif bisa melakukan rekaman atau pembelajaran secara daring di bulan Ramadan ini. Setelah kemarin luring, ternyata kita harus daring lagi, maka Hanif berkewajiban atau mempunyai tanggungan untuk bisa menjelaskan kepada kalian materi-materi selanjutnya secara daring. Nah, ini saya mulai dengan video pembelajaran tentang keragaman budaya Indonesia. Mari kita simak bersama materi apa saja yang bisa kita pelajari. Baik, untuk subtema yang harus dipelajari kalian itu ada 5 subbab. Yang pertama adalah pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Ini faktor geografi yang ada di Indonesia itu mempengaruhi keragaman budaya. Yang kedua atau B, yaitu persebaran keragaman budaya di Indonesia. Yang C, pembentukan kebudayaan nasional. D, pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi, kreatif, dan pariwisata. Untuk yang E, kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Pada pertemuan kali ini, Hanif akan menjelaskan 3 subbab, yaitu pengaruh faktor geografis, persebaran keragaman budaya, dan pembentukan kebudayaan nasional. Kita lanjutkan. Yang pertama, yaitu pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Ini ada peta Indonesia itu berbudaya. Faktornya apa saja, mari kita simak. Yang pertama, kita pelajari dulu pengertian kebudayaan. Menurut Kunchoro-Ningrat, budaya atau kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan atau ide, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia. Intinya, ya kebudayaan itu ada ide, gagasan, norma gitu ya, dan ada karyanya dalam kehidupan manusia. Di sini ada 3 wujud kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat. Yang pertama adalah dapat berupa ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Ini abstrak, artinya ini tidak dalam bentuk benda, tetapi ini menjadi satu hal yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam satu kehidupan. Itu ada ide, gagasan, nilai, norma, peraturan. Kadang tak tertulis juga, ini kaitannya dengan peraturan adat, tetapi itu berlaku. Untuk yang B, dapat berupa aktivitas atau tindakan manusia dalam masyarakat. Ini biasanya ada contohnya upacara adat atau tarian adat gitu ya. Ini bisa dilihat. Yang C, dapat berupa benda-benda hasil karya manusia. Di sini ya ada bangunan, ada pakaian, senjata, ada kesenian juga, jadilan gitu ya kalau di Jawa Tengah, topeng ireng di Magelang. Kita lanjutkan, masuk ke pengaruh kondisi geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Ya, ini masuk pada sub tema yang sebenarnya, yaitu geografis Indonesia ya, mempengaruhi keragaman budaya yang ada di dalamnya. Dari Badan Informasi Geospasial, Indonesia memiliki luas kurang lebih 5.193.250 km persegi. Luas sekali. Luas lautannya sekitar 3 juta, luas daratannya 1.900.000 ya. Lebih luas lautan. Jumlah pulaunya juga banyak, yaitu 13.446. Nah, dengan kondisi geografis Indonesia yang seperti itu, dan kondisinya pasti berbeda-beda, ada pegunungan, ada dataran, ada lautan, maka akan mempengaruhi macam-macam suku bangsa serta kebudayaannya juga. Nanti akan ada karakter sendiri yang akan terbentuk di dalam wilayah yang terpengaruh oleh kondisi geografis. Nah, maka di Indonesia ini akhirnya memiliki 1.340 suku bangsa yang memiliki kekhasan masing-masing. Banyak sekali. Nah, itu hasil dari kondisi geografis. Nah, maka kita juga perlu tahu faktor geografi apa saja yang bisa membuat budaya Indonesia itu beragam. Yang pertama adalah letak geografis.
Letak atau lokasi suatu tempat sangat berpengaruh terhadap kebiasaan hidup masyarakat. Contohnya ini, masyarakat yang tinggal di pegunungan seperti Bromo, mereka akan cenderung bermata pencaharian sebagai petani di daerah pegunungan. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah pantai seperti Pangandaran, biasanya berprofesi sebagai nelayan. Nah, ini adalah lokasi geografis gitu ya. Begitu juga kaitannya dengan rumah, itu juga bisa berpengaruh terhadap kondisi geografis. Contoh di daerah pegunungan itu rumahnya akan pendek-pendek karena untuk menghangatkan ruangan. Sedangkan kalau di daerah pantai tinggi agar tidak terlalu panas di dalam ruangan itu. Nah, ini kondisi geografis mempengaruhi suatu kebudayaan. Yang kedua adalah posisi strategis. Nah, posisi Indonesia itu di antara dua benua dan dua samudra, yaitu menjadi jalur perdagangan internasional sejak zaman dahulu. Ini pengaruhnya apa? Yaitu karena dilalui oleh orang-orang asing, maka kebudayaan masyarakat Indonesia juga beragam. Ada akulturasi di sana. Ya, datang budaya asing bertemu penduduk lokal, ada penggabungan kebudayaan yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu akulturasi budaya, maka akan menjadi budaya baru. Nah, ini posisi strategis berpengaruh. Yang ketiga, kondisi ekologi. Ekologi dalam hal ini menitik beratkan pada hubungan antara manusia dan lingkungan dalam kaitannya dengan keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Faktor ekologis memiliki pengaruh penting, misalnya suku Baduy ini ya, membangun rumah berhadapan dan hanya menghadap ke arah utara dan selatan. Ini maksudnya supaya sinar matahari dapat menyinari seluruh ruangan melalui jendela samping rumah. Ini kaitannya dengan ekologi ya, manusia dengan alam. Ini juga kesehatan juga manusia mendapatkan sinar matahari pagi. Nah, ini satu wujud budaya dari kondisi ekologi. Ya, ada 3, kondisi geografis, posisi strategis, sama kondisi ekologis. Contoh pengaruh kondisi geografis nih, contohnya adalah rumah Honai di Papua, ya, daerah pegunungan. Rumah ini tanpa jendela, atapnya rendah, dibuat dari jerami atau ilalang, tujuannya untuk menjaga dan merangkap panas agar penghuni rumah tidak kedinginan. Ini khas ya daerah Papua. Perkampungan nelayan di suku Bajo, ini kita bisa lihat di dalam gambar, ada rumah-rumah di lautan atau di pantai, ya sudah di lautan itu ya, mengapung. Yaitu suku Bajo yang mendiami kawasan pesisir Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Mata pencahariannya adalah nelayan ya. Mereka membangun rumah di pesisir. Membangun rumah mereka menggunakan panggung terapung agar apa? Mereka dekat dengan tempat bekerja atau memudahkan akses menuju perahu. Ya, langsung bergerak untuk mencari ikan untuk kehidupan sehari-hari. Ini kondisi geografis yang mempengaruhi satu kebudayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang B, yaitu kita bicara persebaran keragaman budaya di Indonesia. Melihat ada peta itu macam-macam kebudayaan, warna-warni suku bangsa di Indonesia. Kita lihat juga keragaman budaya merupakan sesuatu yang tidak lepas dari Indonesia. Keberagaman budaya tersebut secara historis telah berlangsung sejak lama. Mulai abad pertengahan, mulai ada kapal-kapal Portugis berlabuh di Banten. Peristiwa itu menyebabkan terbukanya hubungan masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia dengan dunia internasional. Nah, jadi orang luar itu sudah banyak masuk ke Indonesia. Tetapi Indonesia juga mampu mengembangkan budaya lokal di tengah singgungan antar budaya tersebut. Maka tetap variasi, ada yang akulturasi, ada yang terbentuk sendiri. Akhirnya budayanya banyak banget di sini. Ada mulai dari Aceh ya, suku-suku di Sumatera ada Aceh, Batak, Minang, Melayu, ada di Jawa ya, Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, Baduy, ada di daerah Bali dan Nusa Tenggara, Riung, Sika, Solor, Sawu, Sumba, Sumatera juga sendiri, ada Sulawesi juga banyak suku, di Maluku sendiri juga ada di Papua, macam-macam suku bangsa yang mendiami Indonesia. Ini keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kita lihat keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu kita bicara tentang keragaman suku bangsa. Tadi sudah saya sampaikan ada 1.300 suku bangsa. Selain suku bangsa yang beragam, ukuran populasi setiap suku bangsa juga variasi.
Saya sampaikan di sini data suku Jawa itu terbanyak ya, sekitar 95,2 juta. Kalau di persentase sekitar 40% penduduk Indonesia itu suku Jawa dan tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Suku bangsa yang kedua yaitu yang besar itu adalah suku Sunda 36,7 juta jiwa. Selanjutnya ada suku Batak ada 8,5 juta jiwa. Dan ada yang keempat itu suku asal Sulawesi kecuali Makassar, Kudus, Minahasa, dan Gorontalo. Jadi di luar itu yang pokoknya di daerah Sulawesi itu sekitar 7,6 juta jiwa. Sebaliknya yang kecil-kecil sedikit itu contohnya paling sedikit sekitar 1 juta jiwa itu suku Nias, Minahasa, Gorontalo itu kecil-kecil. Itu suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua kita bicara tentang keragaman bahasa. Ya, di Indonesia ternyata ada 2.500 bahasa daerah, banyak sekali. Ya, pakar linguistik Craft membagi rumpun bahasa yang digunakan penduduk Indonesia dalam subrumpun berikut. Ada Austronesia wilayah barat, ya bahasanya ada Aceh, Minahasa, Gayo, Batak, Minangkabau, Melayu, dan lain-lain sampai Manggarai. Dan yang kedua ada bahasa Austronesia di wilayah bagian timur Indonesia. Nah, sebagian besar penduduk di Papua menggunakan bahasa Melanesia. Ini menggunakan bahasa dari subrumpun Haonesia. Kita lanjut ya. Nah, yang C yaitu keragaman adat dan kesenian. Adat dan kesenian di sini kita wujudkan dalam rumah adat. Ini contohnya adalah rumah adat yang ada di daerah Sumatera, bukan Sumatera, ini di daerah Sulawesi ya. Yang kedua itu upacara adat ngaben, ini di Bali ya, masal ngaben pembakaran mayat ya. Pakaian tradisional ini suku Dayak gambarnya. Tarian adat, ini contoh tarian adat di daerah Bromo ya. Alat dan lagu tradisional ini ada gamelan di Jawa. Senjata tradisional di sini yang saya contohkan di sini adalah rencong itu di Aceh. Dan makanan khas ini di daerah Papua ini papeda ya. Ini makanan khas. Ini wujud dari adat dan kesenian. Kesenian ada, wujud adatnya seperti ini. Oke, tadi persebaran tadi sudah kayaknya keragaman budaya di Indonesia-nya. Selanjutnya kita adalah persebaran budaya di Indonesia. Ini bagian region-region atau wilayah-wilayah budaya di Indonesia. Region budaya di Indonesia itu meliputi yang pertama region budaya Batak, itu meliputi provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya. Selanjutnya ada region atau wilayah budaya Minangkabau, itu Sumatera Barat ya, wilayah Riau, Bengkulu, bagian utara Jambi, bagian selatan pantai barat Sumatera Utara, Aceh, bagian barat daya. Ini Minangkabau. Selanjutnya ada region budaya Sunda, ini masuk di Jawa Barat dan sekitarnya, Sunda. Region budaya Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta itu budaya Jawa. Region budaya Bali ini Bali sampai Nusa Tenggara bagian barat. Region budaya Dayak itu daerah di Kalimantan gitu ya, budaya Dayak. Selanjutnya region budaya Bugis Makassar ada di Sulawesi. Dan yang terakhir adalah region budaya Papua. Ini pembagiannya mulai dari barat sampai ke timur. Kalau di Papua ada suku Asmat itu yang paling terkenal. Region budaya Papua berada di Pulau Papua dan sekitarnya. Ini kaitannya dengan materi persebaran kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, sebab yang ketiga yaitu pembentukan kebudayaan nasional. Yang pertama tadi itu kondisi geografis yang mempengaruhi keragaman budaya. Yang kedua persebaran keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga yaitu pembentukan kebudayaan nasional. Kita lihat kembali ke pengertian awal kebudayaan atau kultur adalah keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya. Nah,
Kebudayaan itu juga dapat dipahami sebagai suatu sistem ide atau gagasan yang dimiliki suatu masyarakat lewat proses belajar dan dijadikan aturan tingkah laku dalam kehidupan sosial bagi kemasyarakatan. Nah, dari kebudayaan ini maka muncul nilai-nilai yang menjadi salah satu unsur sistem budaya, yaitu konsepsi abstrak yang dianggap baik dan amat bernilai dalam hidup, yang kemudian menjadi pedoman tinggi bagi kelakuan dalam masyarakat. Dalam pembentukan kebudayaan itu yang dilihat adalah nilai-nilai yang menjadi salah satu unsur sistem budaya. Nah, bertitik tolak pada nilai-nilai yang ada, maka kebudayaan Indonesia dibangun oleh para pendahulu. Jadi pembangunan kebudayaan itu berawal dari nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang dianggap baik, amat bernilai dalam hidup, yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat pada zaman itu. Nah, ini pembentukan kebudayaan. Nah, faktor dalam pembentukan kebudayaan nasional itu yaitu yang pertama keadaan dan letak geografis Indonesia. Jadi perlu dipahami bahwa kebudayaan nasional itu terbentuk karena adanya budaya lokal-lokal yang baik yang membangun budaya nasional menjadi budaya nasional. Nah, karena lokal-lokal itu banyak yang mempengaruhi lokal-lokal itu bisa terbentuk karena ini yang pertama kondisi geografis, ya. Keadaan dan letak geografis Indonesia turut mempengaruhi budaya lokal sehingga menjadi Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Ini yang membentuk budaya nasional karena kondisi dan letak geografis Indonesia. Yang B, wilayah kepulauan Indonesia, yaitu penduduk yang mendiami suatu wilayah pulau di Indonesia dipisahkan oleh daratan dan lautan. Pemisah tersebut menyebabkan suku atau kelompok suku yang mendiami suatu wilayah mengembangkan budaya lokal untuk mempertahankan hidup. Nah, karena ada budaya lokal ini, maka budaya nasional juga akan tertopang atau terbentuk. Karena wilayah pulau-pulau macam-macam khas daerah masing-masing. Keterbukaan terhadap dunia luar, Indonesia di jalur persimpangan dunia, benua Asia dan di sebelah selatan. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia memperoleh banyak pengaruh dari luar. Ini membentuk juga. Jadi budaya nasional juga terpengaruh oleh kondisi dari luar. Yang terakhir adalah faktor sejarah. Sejarah mencatatkan nenek moyang bangsa Indonesia adalah para imigran datang bertahap ke Indonesia. Maksudnya dari luar ke Indonesia. Bangsa pertama yang bermigrasi ke Indonesia adalah bangsa Melanesia atau orang Papua, yang disusul oleh bangsa Melayu secara bertahap. Nah, itu juga membentuk kebudayaan nasional campuran. Itu materi 3 subbab ya yang perlu kalian pahami tadi. Yang pertama adalah kondisi geografis mempengaruhi keragaman budaya, yang kedua persebaran kebudayaan yang ada di Indonesia, yang ketiga adalah pembentukan kebudayaan nasional. Jadi kalau kondisi geografis berpengaruh tadi ya, sudah ada kondisi alam mempengaruhi suatu kondisi budaya di Indonesia. Terus yang kedua persebarannya, tadi sudah ada macam-macam keragaman budayanya apa saja dan persebarannya di mana saja. Ada region mulai dari Aceh sampai di Papua. Budaya nasional pembentukannya bagaimana, bahwa budaya nasional itu dibentuk dari budaya lokal yang menyatu ya. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka menjadi satu budaya nasional yang menguatkan kehidupan di Indonesia. Itu 3 sebab yang bisa Pak Hanif sampaikan. Untuk yang terakhir di sini dalam pertemuan ini langsung saya beri penugasan mandiri agar kalian juga bisa mendapatkan nilai dari sebab yang 3 ini. Yang pertama, amatilah lingkungan sekitar tempat kalian tinggal. Kemudian identifikasi unsur-unsur kebudayaan yang ada. Uraikan secara singkat unsur tersebut dengan kata-kata sendiri. Silakan nanti unsur-unsur kebudayaan yang dilihat di sekitar itu apa saja. Ya, sambil dicek nanti di buku paket. Ya, materinya seperti apa. Kalau kurang jelas dari apa yang Pak Hanif jelaskan tadi. Yang kedua, bagaimana sikap kamu terhadap keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki Indonesia saat ini? Jelaskan sikap kamu menyikapi perbedaan tersebut, ya kan? Keanekaragaman budaya, macam sikapmu seperti apa? Tulis tangan. Yang ketiga, tuliskan sejarah masuknya budaya Indonesia menggunakan kata-katamu sendiri. Silahkan nanti cek di banyak sumber, boleh dari internet ataupun yang lainnya. Nanti ditulis tangan 1, 2, 3, nanti kirim di
Itu yang bisa Pak Hanif sampaikan, semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Ini slide baru yang merupakan penyempurnaan dari slide yang dulu pernah Pak Hanif sampaikan di daring sebelum kalian masuk touring kemarin. Nah, ini slide cukup lebih lengkap, saya ambil dari berbagai sumber. Kalau yang kemarin saya lihat ternyata kurang lengkap, maka slide ini bisa dijadikan acuan dalam proses pembelajaran, ditambah sumber-sumber lain yang lain ketika kalian masih penasaran dengan materi ini. Sekian dari Pak Hanif, ada yang mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.